goblok, dungu, brengsek, kurang ajar, itu adalah kata-kata yang sering Patua sematkan kepada diri Patua sendiri. Pertanyaannya, apa yang Patua banggakan dengan kata-kata sampah itu, Tabe? Alhamdulillah, pertanyaannya bagus. Aku ini adalah makhluk yang tidak tahu apa-apa. Apakah tidak sombong kalau aku mengatakan aku pintar? Sombong, yang boleh sombong hanyalah Allah, Sang Pencipta. Kita ini makhluk yang tidak tahu apa-apa. Nanti dia ajar baru tahu. Nah, ketika tahu mau sombong boleh. Kalau aku mengatakan tidak boleh. Ya. Yang boleh sombong adalah Allah, Sang Pencipta. Tidak ada masalah orang mengatakan bahwa aku itu melontarkan kata-kata sampah untuk diri. Memang aku ini sampah. Aku ini bukan orang mulia. Diciptakan dari air yang hina, ya Allah. Lalu nanti diberitahu baru tahu sesuatu. Dan ini pun belum tentu abadi denganku, karena dia itu innallaha ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Dia mau tambah ilmunya, urusan. Dia mau habiskan urusannya, tapi hamba mohon ya Allah ya Tuhan. Apakah Nur Muhammad itu masuk dalam kategori kidam atau muhaddas? Oh iya, baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dan siapa itu Nur Muhammad? Tabe, silakan. Nur Muhammad itu adalah Nur Allah. Jadi Nur Allah itu ketika menjelma, dijelmakan, menurunlah ke Nur Muhammad. Ya, itu kidam ya, terdahulu. Terus apalagi? Siapa dia itu sebenarnya? Nur Muhammad itu. Sudah itulah yang abadi, kekal, abadi, Nur Muhammad, Nur Allah, ya. Nur Allah, Nur Muhammad. Ya. Sebenarnya Muhammad itu tak punya nur, tapi karena Nur Allah itu memancar ke Nur Muhammad, disebutlah Nur Muhammad. Berarti kalau misalnya secara kasar, ya kan, bahasa saya ini untuk mengatakan kalau Nur Muhammad itu Allah, berarti Nur Muhammad duluan dari Allah. Sedangkan Nur Muhammad itu nur dari Allah, bukan nur dari Muhammad ke Allah. Itulah maksudnya dalam konteks perwujudannya. Ya. Karena kan tidak ada nur kalau tidak ada Allah kan. Iya. Itu maksud saya. Betul. Karena kita pun, iya kan, sebagai perwakilan adanya Allah itu, wujudnya kan. Wujud. Iya. Tapi untuk wujud aslinya itu tetap di laisa kamitslihi syai'un. Iya. Kan Vin? Iya. Dia belum menyerupai pada waktu awal yang belum ada sesuatu ya. Iya. Tapi ketika ada wujudnya, apapun bentuknya, itu wujudnya. Iya. Aku tetap setuju dengan Plato. Iya. Bagaimana Plato itu? Plato mengatakan kalau mau hendak melihat Tuhan, lihatlah wujudnya, lihatlah ciptaannya. Jadi aku tetap setuju dengan Plato. Iya. Karena tidak ada yang tercipta kalau bukan yang diciptakan oleh Allah. Iya. Iya. Oke. Patua ini dalam masa pubernya tentang masalah ketuhanan ya. Mencari Tuhan sampai ke Kalimantan, betul kan? Betul. Nah, coba bisa diceritakan apa yang didapatkan di dalam perjalanan itu. Ada seorang tua yang kutemui. Dia menanya kepadaku, apa yang kau cari? Siap. Ya, aku mencari Tuhan. Iya. Oh, kalau itu yang kamu cari, engkau mencari engkau. Itu jawabannya. Sulit untuk kau menemukan. Kalau kau sudah menemukan engkau, berarti sudah kau menemukan Tuhanmu. Itu kata orang tua. Iya. Jadi, Pak Tua bisa menerima jawaban itu? Belum, karena dia belum mengatakannya. Iya. Lalu dia janji kepadaku, sebentar malam kita akan berbincang-bincang tentang ketuhanan. Iya. Nah, kutunggui malam itu sampai tiba saatnya dia mengatakan, ini yang engkau cari. Siap. Yang engkau cari itu wujudmu sendiri. Iya. Dia sudah pegang kepalanya. Ini dia bilang mim. Ya.
Lalu bahu tangan dia bilang ha. Pusat pinggang dia bilang mim. Kaki dia bilang dal. Itulah wujud Tuhan Muhammad. Ya, inilah yang dicintai oleh Allah. Wujudnya Muhammad itulah yang dipuja-pujanya. Mahmud Muhammad, pujaan Allah. Dirinya Allah. Berarti Allah itu mewujudkan dirinya pada Muhammad. Iya, makanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia sendiri yang menyuruh, dia sendiri, tidak ada yang lain menyuruhnya. Ini bahasa ekstrim sebenarnya. Kalau kita, tapi hanya itulah kemampuanku untuk menyampaikannya. Siap, paham. Ya. Muhammad itu adalah wujud Allah. Berarti Allah itu laki-laki. Itu yang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bahwa Allah itu Patua sering mengatakan bersama-sama dengan kita, ya kan? Sementara dalam firman-Nya juga di dalam Al-Quran, dia itu dikatakan berada di ars. Nah, berarti dia punya tempat sama seperti manusia. Nah, begitu. Tabe, silakan. Baik. Pertama dikatakan bahwa Muhammad itu ada wujudnya, berarti Tuhan itu laki-laki. Begitu. Lucu. Mau laki-laki kah, mau perempuan kah, yang penting dia laisa kamitslihi syai'un. Mau puas kah dengan laisa kamitslihi syai'un, tidak, terserah. Lalu Allah itu maha, tidak memiliki tempat, bahkan semua tempat dia ditempati. Mau di aras kah, mau di sini kah, mau di sana kah, dia maha kuasa atas segala-galanya. Maha besar. Kebesarannya tidak ada yang bisa mengetahui kebesarannya selain hanya Ia sendiri. Itulah jawaban kami, semoga berkenan di hati saudara. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Begitu? Iya. Ya. Apa itu poinnya? Ini orang-orang, ini kalau boleh kukatakan sandiwaranya Tuhan ya. Yang mempermainkan Allah ya, dan mempermainkan orang-orang mukmin. Ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Yang sesungguhnya mereka tidak mempermainkan Allah dan orang-orang mukmin, malah mempermainkan diri-diri mereka sendiri. Masya Allah. Gitu, bos. Jadi itu cukup untuk jadi pelajaran buat kita, kan? Edukasi. Kalau kita mempermainkan orang, mempermainkan diri sendiri. Karena apa? Mereka itu, orang yang kita mempermainkan itu, rangkaian diri kita, belahan jiwa kita. Tapi karena mereka belum tahu akan persaudaraan, ya enak-enaklah mempermainkan. Ternyata hanya mempermainkan diri sendiri. Mantap. Oke, thank you. Apa itu sholat? Dan apa itu ingat? Ya. Tabe, silakan. Salat. Allahumma sholli ala Muhammad. Salat ya, berarti selawat, kata pujaan ya kepada Muhammad. Lalu zikir. Ya, Allah itu tak pernah lupa dalam zikirnya. Ya. Nazakara yadhkuru uzkur lillah. Jadi yang sempurna zikirnya itu hanyalah Allah. Adapun yang rendah itu tak sempurna, karena itulah perbedaan antara Sang Maha Sempurna dan yang tak sempurna. Iya. Berarti tadi sholat itu kadang dilakukan oleh yang tak sempurna. Dan yang melakukan yang sempurna itu tidak ada waktunya. Pokoknya waktu itu zikirnya tak putus, itu yang sempurna itu. Itu masuk di kategori ingat sudah itu. Iya, itu bukan kita, itu yang maha mengingat ya, bukan kita. Ya. Kalau kita, dia zahir di dalam hati, ingat. Zakara yadhkuru uzkur, ingat. Oke, siap. Sesungguhnya sholat yang sempurna tidak ada kecuali Allah. Iya. Adapun
sebagai makhluk ya yang tempatnya tempat lupa ya, ingat tempat lupa ya. Iya. Kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa. Jadi tidak sempurna. Salah satu ayat 91 ya. 191. 191. Al-Imran. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard la ayatil liulil albab. Nah, ini kan termasuk juga ingat dikala kita sedang berdiri, dikala kita sedang duduk, dikala kita sedang berbaring, dimanapun berada dan kapanpun, dimanapun. Alhamdulillah, kalau pintu hati selalu terketuk oleh Allah, ingat kepadanya, berarti Allah sudah cinta kepada kita. Oke, mantap.